Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'al azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabiha sunnatil a'lam, wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihilzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah Musalla Al-Badru dan sekitarnya, khususnya yang saya hormati sahibul bait, tempat kita membuka majelis ilmu Bapak Ahmad Gandhi sekeluarga. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau dan kepada seluruh keluarga besarnya, keberkahan dunia dan akhirat. Sebelum kita mulai, insyaallah sebagaimana biasa setiap subuh Sabtu kedua setiap bulan kita membuka kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran li Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di dalam majelis ilmu ini. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala ajwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatidina wa li muallimina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب الكتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ونفعنا به والمسلمين بعلومه wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tafsir Al-Qurtubi ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi hamba-Mu yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang berjihad, yang membantu di dalam perjalanan dakwah kami. Begitu pula ya Allah kepada kaum muslimin dan muslimat yang selama ini telah membantu musala kita Al-Badru sehingga terwujud musala
yang lebih baik dari sebelumnya. Murahkan rezeki mereka ya Allah. Begitu juga seluruh pengurusnya ya Allah. Berikan rezeki mereka rezeki yang halal, keberkahan ya Allah. Anugerahkan martabat mereka martabat yang Kau muliakan. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi minta doanya Bapak Sakhidin, jemaah kita katanya hari ini berulang tahun. Insyaallah. Begitu juga mudah-mudahan anak beliau yang ingin menikah atau yang belum ya. Semoga Allah percepatkan jodohnya. Karena kalau kita mendoakan orang cepat nikah, kita pun insya Allah dipercepatkan. Kita yang udah menikah, jangan lagi. Kita doakan hajat niat anak beliau, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan jodoh yang sekufu, yang membawa keberkahan dunia dan akhirat, dan kepada keluarganya Allah anugerahkan kesehatan, keberkahan. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah masuk surat Al-A'raf ayat 95 ya, 94 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un. Kalau sebelumnya cerita tentang Nabi Shu'aib dalam ayat sebelumnya 93 ke bawah sedikit. Kemudian ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, tidaklah kami mengutus di suatu negeri. Jadi kalau sekarang orang Arab biasa kalau bilang kampung itu qaryah. Tapi dalam tafsir ini disebut qaryah itu maknanya bisa lebih luas. Jadi bisa juga disebut al-qara, wilayah, kota atau apa saja. Kata Allah, wa ma arsalna fi qaryatin min nabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Tidaklah kami mengutus para rasul kami di suatu negeri, siapapun nabi yang Allah utus. Jadi ini pertama, arsalna fi qaryatin min nabi. Allah kami mengutus para rasul, baru di antara para nabi. Melainkan kami coba penduduknya dengan al-ba'sa'i wad dharra, penderitaan, kesusahan. Ini mirip kayak ayat yang pernah Rasulullah dulu ketika menghadapi dakwah yang begitu sulit. Bagaimana dakwah Rasulullah dulu itu sudah miskin, nggak ada harta, cobaan, sakit, cobaan, fitnah dan sebagainya. Akhirnya Allah sebut walaqad arsalnaka ila umamin min qablika fa'akhdhum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Untuk menghibur Rasulullah, kata Tuhan begini, ya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, kamu jangan berduka cita
Jangan bersedih dalam menghadapi hidup ini, khususnya apalagi dakwah. Ingat, umat-umat sebelum engkau dulu, mereka juga menderita. Nah, itu ya. Tujuannya apa? Allah berikan dia sakit, susah, miskin, kelaparan, ancaman, la'allahum yatadarraun. Nah, itu ayat yang lainnya. Supaya mereka bisa merendahkan diri. Nah, ini sama ini. Kalau di sini teksnya la'allahum yadarraun, agar mereka bisa merendahkan diri. Apa kaitannya penderitaan dengan merendahkan diri? Jadi memang ini dari segi psikologi. Dari psikologi, kalau dalam bahasa Arab itu ilmu nafs, ilmu jiwa. Orang yang nggak pernah menderita biasanya dablek. Coba bayangkan nanti Bapak bandingkan anak-anak orang yang biasa senang dari kecilnya. Semuanya serba pembantu, semuanya serba orang tua. Ini pernah saya lihat yang langsung ya di Malaysia. Walaupun di Indonesia sebenarnya banyak. Contoh, itu anak gadis mereka sudah besar-besar, kita katakanlah kalau kita di sini sudah SMA, itu biasa nonton di depan ibunya yang lagi kerja, menggosok, menyapu dan sebagainya. Nggak mau membantu ibunya, dan ibunya diam saja. Inilah dia. Kenapa? Karena takut anak capek, takut letih, nggak dididik. Makanya jarang jadi pemimpin besar itu orang-orang besar, orang-orang kaya. Jarang anaknya itu bisa jadi pemimpin besar juga. Terkecuali kalau dia susahkan anaknya. Hampir baik dia orang Islam ataupun tidak. Kita perhatikan contoh yang sangat sederhana. Pangeran Charles. Beliau punya anak laki-laki 2 orang. Itu dulu Pak, kayak mana, namanya anak raja kan, senang kali. Itu terlibat narkoba itu. Stres saya. Bayangkan seorang pewaris tahta kerajaan, anaknya terlibat narkoba. Meskipun bukan orang Islam, mereka merasa terpukul karena kan jadi berita internasional. Tahu Pak kayak mana? Untuk dia membangun kembali supaya anaknya bisa jadi pemimpin. Anaknya itu setelah direhab disuruhnya pendidikan militer. Subhanallah. Saya mau tanya, ada nggak orang tua berani nyuruh anaknya pendidikan militer? Pendidikan militer itu keras Pak. Keras itu, nggak sembarangan. Meskipun dia anak seorang raja, kalau sudah masuk pendidikan militer akan diperlakukan sama. Kalau sudah masuk pendidikan militer, makan pun susah, tidur pun sembarangan di mana-mana kan. Apa yang terjadi sekarang? Perubahannya jauh drastis. Jadi rata-rata pemimpin-pemimpin dunia kalau mau mencetak anaknya menjadi pemimpin juga harus keras, harus susah. Makanya kata para ulama, la tunalul izzah illa bimururil baliyah. Tidak akan ada seseorang itu bisa mencapai izzah, azza ya'izzu azzan, azizan. Itu sifat Allah, itu aziz, yang maha tampan, perkasa, yang maha mulia. Jadi seseorang itu tidak akan mencapai kemuliaan kalau dia tidak melalui dulu masa hidupnya dengan kepahitan, kesusahan. Ya. Makanya para rasul dulu nggak ada yang kaya. Nah, inilah contohnya. Ada Ustaz. Nabi Sulaiman, siapa bilang Nabi Sulaiman kaya? Coba baca nanti Al-Quran utuh. Bagaimana perjalanan Nabi Sulaiman. Allah berikan nikmat mukjizat. Hanya mukjizat, dia bisa melakukan apa saja. Mengerak kekayaan melalui jin, melalui orang-orang saleh. Dia bisa mengatur jin, dia bisa mengatur angin, bahkan dia mengerti suara hewan.
Tapi itu dia gunakan bukan untuk kekayaan pribadinya. Bahkan dia sendiri, beliau Nabi Sulaiman, ketika Allah anugerahkan nikmat yang begitu besar, mukjizatnya, Rasulullah lebih dari mukjizat Nabi Sulaiman ya. Lebih dari itu. Tapi tidak pernah digunakan sebagaimana Nabi Sulaiman menggunakannya. Apa yang terjadi? Walaqad fatanna Sulaimana wa alqainahu ala kursi wa alqainahu ala kursihi jasadan thumma anab. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Subhanallah. Nabi Sulaiman dengan kehebatan mukjizatnya bisa menaklukkan bangsa jin, Pak, digunakannya. Tahu apa yang terjadi, Pak? Bangsa jin itu menipu dia, menyerupai dirinya ketika beliau keluar dari singgasana lagi berdakwah, menyerupai Nabi Sulaiman, sampai istri Nabi Sulaiman yang di istana murtad menjadi majusi, menyembah berhala. Allah. Terkejut Nabi Sulaiman ketika pulang ke istana, tidak boleh masuk ke gerbang istana oleh pengawalnya. Kata pengawal istana, kamu siapa? Saya Sulaiman yang punya tahta kerajaan ini. Tidak, Tuhan kami ada di dalam. Terkejut Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa menyerupai saya? Ternyata piaraannya, bukan piaraan ya, bangsa jin yang dulunya di bawah kekuasaannya menipu dirinya. Makanya ayat yang saya baca tadi akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku ya Tuhan. Begitu banyak nikmat yang telah kau berikan ya Allah. Jangan sampai umat setelah aku nanti ya Tuhan kau berikan seperti aku ini. Nah, jadi jangan sampai ada orang piara jin pakai ayat Sulaiman ya. Jangan sampai ya. Ini banyak kiai-kiai Nabi Sulaiman saja katanya bergaul dengan jin. Tidak. Nabi Sulaiman itu rasul dan nabi. Punya mukjizat yang dihalalkan Allah, bukan memelihara, menaklukkan sesuka hatinya. Itu saja Nabi Sulaiman tertipu. Ya Tuhan, ampunkan dosaku ya Allah. Doa Nabi Sulaiman, jangan sampai ada umat setelah aku nanti ya Tuhan sebagaimana kau berikan nikmat itu kepadaku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemurah ya Tuhan, yang Maha Pengasih. Jadi banyak orang membaca ayat-ayat Nabi Sulaiman sepenggal. Dia membaca ayat Nabi Sulaiman dalam Al-Quran yang berhubungan dengan jin saja. Akhirnya apa? Itulah alasan mereka mau, kan jin Islam Ustaz gitu. Bayangkan sekelas Nabi Sulaiman yang punya mukjizat, Rasulnya Allah, bisa tertipu. Apalagi kita ya kan, kiai sekelas Ciracas, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia umpamanya lah ya kan. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan ayat-ayat Al-Quran mengatasnamakan Allah untuk menghalalkan segala cara. Kita kembali kepada ayat Al-Ba'sa'i wad-Dharra. Allah ceritakan umat-umat Nabi terdahulu, bahkan Nabi Adam. Dari sejak Nabi Adam susah. Betapa besar cobaan Nabi Adam. Begitu senang di surga, awal dia menghirup nafas itu penuh dengan kemewahan. Ketika Allah turunkan ke dunia, bisa bayangkan Pak, sedangkan orang kaya saja yang jatuh miskin atau orang kaya masuk pesantren, stres itu. Bagaimana kalau dia dari surga jatuh ke dunia? Ya, apalagi dunia dulu kan hutan semua kan, bukan ada dia kayak Jakarta Selatan gedung pencakar langit, ya kan? Dari dunia, dari surga yang penuh segalanya ada, tiba-tiba ke dunia, itu cobaan paling berat. Artinya cobaan para rasul dulu berat, sangat berat sekali. Jadi tujuannya kata Allah la'allahum yadharra'un, supaya kita merendahkan diri. Tadi itu intinya ya. Jadi anak seorang raja kalau dia tidak sekolah militer sebagaimana yang saya sebut tadi, anak si Pangeran Charles, dia nggak tahu kayak mana susah rakyatnya. Dia nggak tahu.
Maaf, Megawati itu Pak, itu kalau dibaca sejarahnya, Soekarno tuh keras Pak, keras itu. Itu berpakaian salah saja habis itu di maki-maki sama Soekarno. Bayangkan itu. Kalau nggak gitu, anak nggak akan bisa itu. Coba sekarang, Soekarno keras mendidik anaknya. Kecuali anaknya yang udah tua, yang muda-muda ketika dia sudah tua, mungkin itu nggak sempat dalam didikannya kan. Itu contoh. Berapa banyak pemimpin-pemimpin nasional dan internasional yang memanjakan anaknya, habis tak bisa jadi pemimpin. Itu yang paling berat. Memang kita mengajarkan anak paling susah, Pak. Paling susah. Makanya rata-rata ulama kita dulu nggak susah dia ngajar anaknya, mesti orang lain, nggak bisa dia ngajar anak. Karena memang itu cobaan yang paling berat. Itu dia ya. Kemudian ada ayat yang lain. Kenapa kesenangan itu bisa membuat manusia lalai, hancur dan sebagainya. Allah sebutkan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya walau basatallahu rizqa, seandainya kuluaskan semuanya rezeki ini kepada hambaku, kata Tuhan, pasti mereka bagha. Seandainya kita kaya semua Pak, bagha, kita akan membangkang. Kalau kita semuanya per bulan 1 triliun, maaf, terlalu itu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kita Pak, kalau 1 triliun 1 bulan semuanya yang duduk di sini, saya yakin saya nggak akan mau duduk taklim di sini. Iya. Insya Allah. Coba pernah nggak Abu Rizal Bakri duduk di sini? Atau di majelis taklim yang mana saja? Coba lihat, pernah nggak Surya Paloh duduk di majelis taklim di tempat-tempat lain? Nggak, ini contoh aja. Bukan berarti kita menganggap mereka salah. Contoh saja. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi kata Allah, aku sengaja, aku berikan, kata Allah, kadar, takdir, berbeda-beda sesuai dengan yang Allah kehendaki. Apa tujuannya? Allah jawab dalam ayat yang lain, ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Apakah kamu mau memisah-misahkan, memecah-mecah rahmatku? Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allah. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Nahnu qasamna. Aku sengaja bagi-bagi martabat engkau. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah. Ada yang mereka itu sultan, presiden, menteri. Ada juga mereka yang belangsak. Ada yang sakit, ada yang berpangkat, ada yang dia sederhana. Tujuannya apa? Sukhriya. Supaya kamu bisa saling mengisi. Bisa saling mengisi. Saling membantu. Percayalah, kata Allah, perbedaan itu dari orang yang sehat, orang yang sakit, tua, muda, kaya, miskin, orang yang berpangkat dan sebagainya, kata Allah, itu semua adalah rahmatku. Perbedaan itu rahmat, kata Allah. Jadi kan ada al-ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umat itu rahmat. Ini kan dicaci maki orang. Itu Ustaz bukan hadis Ustaz. Itu sanadnya dhaif katanya. Kalau memang dhaif berarti hadis. Itu maudhu Ustaz, palsu. Oke, kita nggak usah pakai hadis. Ini ayat, silakan tengok dalam Al-Qur'an. Saya nggak sebut surat apa, ayat berapa, karena nggak susah cari ayat Al-Qur'an. Buka saja Mu'jam Al-Mufahros. Buka saja Fathur Rahman. Kalimat, umpamanya saya baca 100 ayat, 100 kalimat. Saya baca 2 kalimat, 3 kalimat. Cari satu saja kalimat yang saya baca. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat. Nah, cari kata-kata rahmat. Insya Allah akan dapat semua nanti di Mu'jam Mufaros Al-Quran. Jadi seorang ulama menyebut ayat Quran nggak perlu lagi sebut-sebut surah, ayat. Jadi nggak ada alasan
pendengar nggak tahu karena sudah ada kitab yang untuk menunjukkan kita mencari kayak manapun ayat yang dibaca bisa dicari dalam Al-Quran itu ya. Udah, jadi itu rahmat Allah. Perbedaan itu adalah rahmat, kata Allah. Lebih tinggi martabatnya ketimbang seluruh kekayaan yang aku ciptakan, kata Allah. Subhanallah. Nah, jadi martabat manusia itu takdir, ya, bukan qada. Apa perbedaan qada dan takdir? Ini rukun iman. Sering saya ulang-ulang. Bahkan banyak kita sering dialog di medsos, banyak sekali yang belum bisa membedakan antara takdir dan qada. Ya, kalau takdir itu bisa berubah. Itu barusan saya baca dari ayatnya. Walau basatallahu rizqa li'ibadi labagha fil ard walakin yuqaddir liman yasha. Miskin dia sekarang, berusaha kaya. Sakit dia sehat, itu takdirnya. Makanya Allah dari takdir yang diberikan kepada manusia dia harus usaha. Likulli darajatun mimma amilu. Tinggi rendahnya derajatmu, kata Tuhan, tergantung usahamu. Itu takdir. Kalau qada, hukum yang telah Allah tetapkan dari azali, nggak bisa berubah. Siang dan malam. Bisa nggak kita berdoa, ya Tuhan, aku tak mau malam aku ya Tuhan, siang terus. Walau seluruh dunia berdoa, minta malam siang terus, nggak mau malam, nggak bisa. Itu qada Allah. Ya Tuhan, aku tak mau mati, hidup terus, nggak bisa. Karena kematian itu sudah qada. Makanya Allah menyebut kematian itu qada. Walaqad falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatil ard ta'kulu min sya'atah falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labitu fil adzabil muhin. Allah. Ketika Nabi Sulaiman Allah qadakan meninggal, Allah pakai kata-kata qada. Falamma qadayna, ketika kami tetapkan qada, hukum Allah. Jadi kematian itu bukan takdir, qada. Ketika Nabi Sulaiman kami qadakan dia meninggal dunia, tak ada yang tahu kecuali ad-dabbah. Di dalam tafsir di sini disebut ulat, rayap yang memakan tongkatnya. Nabi Sulaiman meninggalnya berdiri, Pak. Itu Allah berikan dalam Al-Quran. Ini ayat yang baru saya baca tadi. Berdiri, Pak. Falamma kharra, ketika sudah habis dimakan rayap, kharra, tersungkur Nabi Sulaiman, tersujud, jatuh. Terkejut bangsa jin. Ternyata Nabi kita Sulaiman sudah meninggal. Bayangkan, bangsa jin saja nggak tahu Nabi Sulaiman meninggal. Allah sengaja, yang tahu hanya binatang. Falamma kharra tabayyanatil jin. Allah ingin menunjukkan, seandainya bangsa jin tahu itu perkara yang gaib, tidak akan mungkin kubenamkan banyak dari bangsa jin masuk neraka jahanam, kata Allah. Itu ya. Udah, inti dari ayat ini banyak, tapi kita mau cari kalimat qada. Jadi qada itu, makanya contoh corona, ini dua dia, bisa takdir, bisa qada. Takdir kita menghadapi penyakit ini, berusaha jangan sampai kita terkena tertular, berdoa kita terus. Bahkan sebagian ulama, kalau sudah dikasih musibah, bukan musibah yang lain, maksudnya ta'un, wabah, tidak dianjurkan untuk berdoa. Karena kata Rasulullah, apabila Allah turunkan wabah, itu akan syahadah li ummat muslimin, kama qala Rasulullah. Itu akan menjadi saksi. Jadi musibah, wabah, ta'un, corona ini saksi. Kalau kita sabar menjalaninya, Allah akan anugerahkan pahala rahmatnya yang berlipat ganda. Makanya sebagian ulama nggak usah dikunut nazilah. Kan pernah saya posting dulu kan, ada dua pendapat. Jadi ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Ya, kayak Imam Syafi'i nggak apa-apa, boleh kita berdoa kunut nazilah untuk nolak bala, nolak wabah ta'un. Tapi sebagian ulama tidak. Jadi ada hikmahnya dua-dua pendapat ini. Jadi corona ini bisa jadi qada apabila sudah kena kita meninggal dunia.
sudah habislah usaha kita. Tapi kalau kita kena, nauzubillah, masih bisa berusaha, berobat, sembuh. Tapi nauzubillah, kalau bisa kita berdoa, seluruh kampung kita, anak keluarga kita yang terdekat maupun yang terjauh, Allah jauhkan daripada wabah ini. Nah, itu dia ya. Itu antara qadha. Kita teruskan. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra wa sarra. Kemudian kami gantikan tempat yang buruk dengan yang baik sampai mereka Allah berikan kemaafan. Wa qalu, mereka mengatakan qad massa aba'ana, sesungguhnya nenek moyang kami, ayah-ayah kami, kakek-kakek kami dulu memang merasakan ad-dharra'i was-sarra, penderitaan, susah makan dan susah dalam hidupnya. Fa'akhnahum baktatan, kemudian Allah timpakan tiba-tiba. Ini kepada siapa? Kepada umat yang tak tahu bersyukur ya. Baktatan, tiba-tiba. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi hati-hati, ada nanti kata Allah tempat yang buruk itu akan bisa baik kalau mereka orang-orangnya yang baik, meskipun tidak berakidah. Makanya perputaran peradaban itu berubah-ubah. Dulu peradaban Yunani, peradaban China, peradaban Hindi, peradaban Persia, berubah masuk jadi peradaban Islam. Runtuhnya peradaban Islam, ini panjang kalau saya ceritakan kenapa. Ya, diantaranya itu iri, dengki, hasad, cinta dunia. Jadi khilafah yang melahirkan peradaban besar dulu runtuhnya itu gara-gara itu. Jadi ada dulu, sedikit aja contoh, dulu waktu peradaban Abbasiyah lagi. Jadi peradaban Abbasiyah itu biasa dikenal dengan sebutan peradaban al-ijtihar, Renaissance Islam itu Pak, itu peradaban Abbasiyah. Walaupun sebenarnya peradaban Umayyah luar biasa. Karena setelah Khulafaur Rasyidin dipegang oleh Umayyah itu ya, walaupun sebenarnya Syiah sangat benci sekali. Itu bisa Islam sampai ke Cordova, sampai ke Spanyol sekarang ini, sampai ke Mesir, ya, sampai ke Syria. Luar biasa. Tapi yang sangat dahsyat setelah Umayyah, Abbasiyah itu melahirkan bukan hanya perkembangan daerah Islam makin besar, tapi juga ilmu pengetahuan. Bayangkan, teori-teori, buku-buku peradaban filsafat Yunani itu berhasil dikembangkan sangat sempurna, sangat baik, dan sangat banyak berjilid-jilid. Itu sejak peradaban Abbasiyah. Lahirnya 4 mazhab yang mu'tabar, belum lagi mazhab yang lain. Yang mu'tabar itu pada masa Abbasiyah. Udah, saya simpulkan kenapa sebab-sebab runtuh Abbasiyah runtuh. Dulu Pak, di antara sultannya, saya pernah ada buku saya sekitar 4 jilid lebih lah tentang masalah sejarah peradaban Islam. Ini contoh yang sangat menyedihkan. Di antara Sultan Abbasiyah yang terakhir ya, bukan Abbasiyah yang awal, yang terakhir itu Pak, istrinya sampai 500 orang Pak, budak-budaknya, dan itu nggak boleh keluar istana. Mereka menyimpan di dalam kunuz, gudang-gudang itu Pak, emas rakyat, hanya untuk memperkaya dirinya, bukan untuk memperkuat militer, bukan untuk memperkuat rakyat supaya pintar dan sebagainya. Padahal ketika peradaban Abbasiyah awal, semua ilmu pengetahuan ditransfer. Mu'tazilah lahir pada Abbasiyah. Semua keilmuan di dalam Islam itu yang paling sangat luas pada Abbasiyah. Tapi kenapa keturunannya tidak bisa mencontoh? Itu tadi. Karena khilafah dulu kan itu sebenarnya raja, keturunan. Ya namanya biasa keturunan orang kaya senang apabila tidak didampingi orang ulama-ulama yang baik. Makanya siapa namanya? Sultan Muhammad atau Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel itu Pak.
Itu karena orang tuanya keras. Dicarilah ulama paling besar, paling hebat ilmunya untuk mendidik anaknya. Makanya Sultan Al-Fatih bisa jadi saleh. Kalau enggak, seperti kerajaan Abbasiyah yang terakhir, biasa dimanja, akhirnya sibuklah dengan seks dan sebagainya. Runtuhnya di situ. Rata-rata runtuh khilafah itu ketika mereka sudah melupakan bagaimana hakikat perjuangan Islam yang sesungguhnya. Bagaimana sabar. Bisa bagaimana Allah sebutkan tadi, harus susah. Jadi walaupun anak raja harus susah. Harus susah dia, dididik dengan susah. Ya itulah dia. Jadi di antara kehancuran Abbasiyah itu ya, sibuk dia mengumpul harta. Makanya sekarang raja-raja Arab, kita katakanlah Saudi Arabia, itu kenapa bisa bertahan lama? Mereka sudah membaca itu. Silahkan mereka berpoya-poya, tapi mereka tetap membangun kemaslahatan, terutama pendidikan. Zakat mereka salurkan. Makanya semua raja-raja Saudi Arabia itu nggak ada yang nggak punya foundation, Pak. Ngeri-ngeri kali itu foundationnya. Subhanallah. Kayak Raja Tolal yang sangat viral di dunia sekarang. Pesawatnya emas, WC-nya emas, tempat tidurnya emas. Itu, Pak, belusukan itu, Pak. Ke daerah-daerah itu orang-orang miskin dikasih apartemen, Pak. Bukan kosong apartemennya. Orang janda-janda, anak-anak miskin, terutama khusus mereka memang mengutamakan dulu orang Saudi miskin. Disohrok-sohrok di kampung-kampung, Pak. Dibangunlah apartemen yang begitu banyak, ada sekitar 20 sampai 40 per satu apartemen. Itu dikasih gratis, Pak. Udah, bukan kosong. Satu rumah yang digratiskan AC ada, mesin cuci ada, karpetnya ada, lengkap, Pak, lemarinya ada. Open, kalau kita kan di sini orang kaya saja masih biasa beli open itu yang berdiri saja, Pak. Nggak ada pembakar di bawah. Kalau di Arab itu sebenarnya orang miskin, Pak. Semiskin-miskin orang Arab. Saya dulu kos di Mesir. Open kita itu, Pak, bakar di atas untuk masak, di bawah itu untuk bakar daging atau bakar ayam. Dia udah sebesar kayak lemari ini. Kulkas itu dikasih gratis, Pak. Jadi kalau kita kos-kosan di Mesir, kulkas sudah ada. Nggak akan pernah ada orang kos di Mesir, pelajar kita, rumah nggak ada kulkas, nggak ada karpet. Itu udah ada karpet, udah ada lemari. Lemari disiapkan, kulkas sudah ada, mesin cuci kadang-kadang ada, kecuali mesin cuci, kadang-kadang ada yang enggak. Tapi yang wajib ada kulkas, karpet, karena musim dingin sana kan, berbahaya. Lemari baju itu sampai 2-3 pintu. Kalau AC, itu enggak, itu kita beli sendiri kalau yang kos-kosan ya. Tapi tadi Raja Tolal bersedekah dia, Pak, sampai seperti itu. Udah, ulil absar, Bapak kenal ya? Itu ketika dia kuliah di Amerika, dia sendiri merasakan kayak mana Raja Tolal itu memberikan sumbangan bantuan kepada pendidik, kepada pelajar-pelajar seluruh dunia, terutama orang Islam. Allah di Amerika. Jadi itulah dia, untuk menseimbangkan antara perbuatan buruk dengan yang baik. Mereka tahu, karena nenek moyang mereka memang orang Arab. Mereka kalau baca Quran selalu menangis itu. Nenek moyang mereka itu sudah terlalu banyak Allah timpakan azab. Kaum Ad, kaum Tsamud, itu orang Arab, Pak. Allah benamkan seluruh dengan harta kekayaannya. Kenapa? Karena congkak dan sombong. Makanya orang Arab itu walaupun kaya nggak congkak dia, nggak sombong. Ya mungkin gini ya, kerasnya itu ya. Yang nggak sholat itu keras segala macam, tapi mereka zakat nggak pernah tinggal. Bayangkan kita hampir 300 juta, 270 juta penduduk Indonesia. Orang kaya kita mungkin ada di atas 100.000 yang di atas miliaran duitnya, lebih kali 500.000 orang lebih yang di atas 1 M mungkin. Udah, tapi kalau dikumpulkan sebenarnya kalau totalitas zakat kita tertinggi di dunia sebenarnya kalau dikumpulkan. Tapi kenyataannya tidak. Justru zakat orang Arab paling banyak di dunia. Sampai sekarang ini zakat mereka itu saking lebih-lebihnya, Pak. Coba lihat di sana, ini sekarang sekolah cabang Saudi itu gratis semua itu. Bahkan gurunya digaji dolar. Dulu juga tolib-tolibnya, pelajarnya digaji semua. Nggak tahu sekarang. Pendidikan semua, bangunan semua mereka gratiskan. Mereka bangun di sini dengan uang mereka semuanya. Nggak ada dari pemerintah kita. Kita hanya malah kita ambil pajak. Seharusnya kan pemerintah kita jangan begitu. Kalau sudah ada orang ngasih foundation gratis wakaf, ya nggak usah dipajak lagi gitu kan. Coba tengok itu di depan apa kita nih, jalan besar kita ini, itu kan mau dibangun sekolah Saudi itu.
Libya. Coba banyak kali alasan kita. Jalur hijau lah, inilah. Akhirnya kan nggak jadi dibangun itu. Seharusnya kita punya strategi ekonomi yang besar, yang jangka panjang. Ketika ada orang sudah menanamkan empesnya 100%, bahkan kita digajinya, kenapa kita pakai aturan yang nggak masuk akal? Biarlah sekolah pendidikan sebesar itu dibangun, mereka uang mereka sendiri. Kita hanya ngasih izin saja nggak bisa. Yang parah lah itu kan. Terbengkalai itu, Pak. Kasihan itu. Ya kalau Saudi nggak masalah, mereka banyak uang. Walaupun sudah mereka beli ke umpama tanah itu, nggak jadi, nggak dilarang oleh pemerintah DKI, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita yang rugi. Coba itu berapa? Saya yakin ada itu 4.000 meter ada itu lebih. Bayangkan itu. Kalau itu jadi, Pak, mereka gaji kita, anak-anak kita dididiknya dengan pendidikan agama dan kenapa kita persulit izinnya? Karena alasan jalur hijau. Ya paling tidak ruslah lah, cari tanah lain, bangun, diganti. Ini kan enggak, sayang itu. Akhirnya jadi rongsokan di situ semua. Nah, itu contoh ya. Jadi apa kata Allah? Faqnahum baktatan wa hum la yashurun. Hati-hati. Ketika kita sudah terlena dengan kemegahan tapi kita jauh dari Allah, baktatan. Nah, ini azab tiba-tiba. Wa hum la yashurun. Sedangkan mereka tanpa sadar. Kan banyak gitu. Sudah sibuk mengumpulkan harta, tiba-tiba jantungan, bop, mati. Allah, na'udzubillah ya. Itu mana na'udzubillah. Nah, jadi makanya orang Arab kalau baca Quran itu walaupun mereka jahat, walaupun mereka ini contoh saja, silahkan jalan-jalan ke Mesir, Pak. Supir taksi itu kemana-mana bawa Quran, Pak. Padahal taksinya bukan taksi bagus, taksinya bobrok, tapi Quran di mana-mana. Itu pertama. Yang kedua, mereka putar kaji Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu kalau mereka paham artinya, indah sekali. Bahkan orang-orang Kipti, Koptik, non-Islam, Yahudi sekalipun, ketika dibacakan ayat Al-Quran senang mereka. Senang, walaupun mereka nggak beriman. Senang mereka. Karena beginilah ceritanya. Ketika orang sudah tidak mensyukurin, bahkan Allah mengatakan orang tak berakidah sekalipun kalau berbuat baik akan Allah balas kebaikan. Nah, itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah akan datang ayat 96. Kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jam berapa udah? Oke, kita baca sedikit lagi. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk suatu negeri amanu beriman wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan minas sama, dari langit, wal ard, dan bumi. Walakin akan tetapi kadzabu, mereka mendustain ajaranku, kata Tuhan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan aku timpakan azab kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kata Allah, ketika sudah orang melakukan kebaikan, dia beriman dan bertakwa, itu sudah Allah bukakan keberkahan dari langit. Dari langit apa? Di antaranya hujan. Dari bumi apa? Ya banyak. Kalau kita minimal air kita disedot dari bumi, ada emas dan sebagainya. Dari bumi apa? Kita bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Kita sudahi. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jahadal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.